Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari seperti biasanya mengawali kajian kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai rahmat dan karunia-Nya yang setiap detik dicurahkan kepada kita. Walaupun berkali-kali kita memuji Allah atas nikmat itu, tetapi nikmat Allah jauh melebihi dari ucapan pujian yang kita sampaikan kepadanya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, sering-seringlah kita bertahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang begitu melimpah ruah yang diberikan kepada kita. Berikut salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kini kelahiran beliau sedang diperingati di seantero dunia. Beliau adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, menjadi ikutan umat Islam dimanapun berada. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan sekarang, termasuk orang-orang yang tidak beragama Islam. Walaupun mereka tidak beragama Islam, tapi petuah-petuah beliau, perkataan-perkataan beliau, hadis-hadis beliau diikuti oleh sebahagian mereka. Bahkan kalau kita mendengar baru-baru ini ketika Presiden Amerika terpilih Joe Biden, dia juga mengutip hadis Rasulullah. Ya, terlepas apakah dia mengimani ataupun tidak, tapi ucapan beliau menjadi tauladan di seantero dunia. Saya pernah membaca sebuah ucapan yang pernah juga disampaikan oleh tokoh dunia barat dalam situasi dunia yang sangat tidak menentu ini. Dia mengatakan, andai kata Nabi Muhammad masih hidup, dia Kristen, tapi dia mengatakan seperti itu, andai kata Nabi Muhammad masih hidup, dunia yang carut marut seperti ini akan aman dan damai, karena beliaulah satu-satunya pembawa kedamaian di dunia ini. Sangat luar biasa jemaah sekalian. Artinya petunjuk-petunjuk beliau, langkah-langkah beliau, ide-ide beliau dalam berbagai hal, bukan saja dalam hal bertakarrub kepada Allah, hablum minallah, tapi dalam hablum minan nas pun Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan mereka. Jadi kehidupan beliau sebagai rahmatan lil alamin, diakui ataupun tidak, diucapkan ataupun tidak dengan lisan mereka, tapi hal-hal jejak-jejak itu mereka ikuti. Betapa tidak para jamaah sekalian, beliau menjadi tuntunan, menjadi panutan, karena secara jujur kalau mereka mau mempelajari jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belum pernah menemukan ada perilaku Rasulullah itu yang menyalahi kedamaian.
Tidak ada yang menyalahi kedamaian. Betapa pahit, betapa jeleknya perlakuan non-muslim kepada muslim, kepada baginda Rasulullah. Namun Rasulullah tidak menampakkan rasa yang memang menurut mereka itu di luar kedamaian. Jadi sangat luar biasa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu, para jamaah sekalian, marilah dalam hidup ini kita juga senantiasa mengenang beliau, ya, berselawat kepada beliau. Yang sangat luar biasa lagi, kita berselawat satu kali kepada baginda Rasulullah, Allah mengatakan akan berselawat kepada kita sampai 10 kali lipat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu petunjuk baginda Rasulullah yang patut kita kenang para jamaah sekalian, di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan keinginan-keinginan nafsu birahi, mengejar ini, mengejar itu, mengejar harta dan lain sebagainya. Salah satu sabda Rasulullah yang patut kita kenang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dalam kitab Sunan beliau, nomor hadis 2465. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, para jamaah sekalian, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sebagai niat utamanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, niscaya Allah akan menjadikan rasa kaya di dalam hatinya, rasa damai di dalam hatinya, rasa tentram di dalam hatinya. Jadi kalau dalam hidup ini para jamaah sekalian, tujuan utama kita hidup, tujuan utama kita bergerak, tujuan pertama kita melakukan sesuatu adalah akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih, niscaya Allah akan mengayakan hatinya. Jadi orang mereka kaya akan tenang, tapi kaya belum tentu orang yang kaya harta bisa tenang. Menyela harta lagi pegah dari Sayyidina Ali, harta payah kita jaga. Nyapa kebelun yang tunjuk pak tipu lanjih alih nak selamat. Jadi orang malam terfikir kita untuk harta, tidak ada yang tenang. Bagaimana toko saya di sana itu yang pintunya mungkin kurang bagus, mungkin dimasuki maling. Jadi ada saja yang teringat, karena kita mengurus harta. Tapi kalau ilmu tidak. Ilmu justru ilmu yang menjaga kita. Tidak bisa dibantah para jamaah sekalian. Tetapi kalau akhirat tujuan utama dalam hidup ini, ya, Allah akan memberikan kekayaan buat kita. Kaya apa?
kaya jiwa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu orang yang kasrat, orang yang banyak harta. Walaupun katanya ada pegah yang kaya, orang yang lepeng. Tapi Nabi mengatakan orang banyak harta bukan orang kaya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi menurut baginda Rasulullah, orang yang kita ikuti setiap langkah dan ucapannya, beliau mengatakan yang namanya kaya adalah kaya jiwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila ucapan itu dikatakan oleh manusia zaman sekarang, tentu orang mungkin akan mengatakan, dia mengatakan begitu karena dia memang orang tidak kaya secara materi. Ya. Tapi terlepas dari itu para jamaah sekalian, menurut Rasulullah, memang yang namanya kaya itu adalah kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa, hidupnya tidak pesimis. Walaupun nanti siang mungkin dia belum dapat sesuatu buat makan, tapi kalau jiwanya kaya, dia tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti digambarkan oleh baginda Rasulullah, ibarat seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulangnya dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena dia, yang penting kita bergerak. Jadi bukan berarti kita tidur-tidur saja, tidak. Tapi kita tetap bergerak dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat dan prinsip orang yang kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa itu tidak memikirkan bagaimana nanti nasib anak saya kalau saya meninggal. Jadi seolah-olah harta sip yang ketiga kebah, tapi tidak menggantungkan diri kepada Allah. Orang kaya jiwa adalah orang yang senantiasa bergantung kepada Allah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang mampu mengayakan kita kecuali kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadis Rasulullah ini, setelah ja'alallahu ghinahu fil qalb, Allah akan mengayakan dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya, wa jama'alahu syamlahu, dan dia akan mengumpulkan segala urusannya yang bercerai-berai. Jadi sesuatu yang, urusan apapun yang kita lakukan, tapi kalau kaya jiwa, itu akan membuat kita tentram dan tenang. Segala urusan kita yang bercerai-berai itu bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia, walaupun dia tidak loba untuk mencarinya. Dunia itu hina bagi mereka. Wa man kanatid dunya hammahu, sebaliknya, barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Pada tempat lain dikatakan, orang yang mencari akhirat itu dunia akan dapat. Tetapi orang yang mencari dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai,
Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Indah sekali gambaran Rasulullah, para jamaah sekalian. Jadi orang yang lead peng tapi itu di depan matanya akan ada bayang-bayang kefakiran. Ya. Kenapa bayang kefakiran? Karena tabi hantib sudah dapat kita beli satu toko, begitu kita lihat toko kita maju, nyom ya napeng tabau tabau tu. Begitu lagi dapat masukan, teringat lagi. Ini enaknya kita beli satu lagi. Kita beli toko emas satu. Besok ada lagi masukan, kita tambah lagi. Jadi yang ada selalu bayang-bayang kefakiran. Ini kalau kita tidak tambah, nanti bagaimana kalau lahir anak cucu kita? Jadi selalu tidak puas. Jadi orang mengejar dunia tidak puas. Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian, bukan tidak boleh mencari harta. Ini jangan pula nanti salah kesimpulan. Hanya saja waktu yang tidak cukup untuk kita bahas. Boleh mencari harta, tetapi mencari harta jangan sampai membuat orang lupa diri. Kita selesaikan dulu hadis ini. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu. Jadi orang yang mencari dunia itu senantiasa akan ada bayang-bayang ketidakcukupan. Selalu tidak cukup. Saya pertama sekali para jamaah sekalian, ketika membaca sepotong firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah didatangkan oleh Allah, kehidupan akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Di hati saya, di pikiran saya, di pengetahuan saya, sebelum membaca kitab tafsir, saya berkesimpulan begini. Lagi kena orang Aceh, udipnya ibarat bak meria di tengah paya. Ya, bak meria di tengah paya, takoh un bacut-bacut, dunia tamita, akhirat tak tuntut. Artinya apa? Hidup di dunia ini kita mencari dunia dan mencari akhirat. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Padahal ketika kita melihat tafsir, enggak usah panjang-panjang. Tafsir Jalalain saja yang pendek-pendek. Di sana ditafsirkan oleh Jalal Al-Mahalli wa Jalal As-Suyuti. Makna wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan kesempatanmu yang ada di dunia untuk mencari akhirat. Jadi kalau salah-salah kita pahami, jangan lupakan nasibmu di dunia, bahagianmu di dunia. Yang terfikir adalah mencari kehidupan dunia. Padahal oleh ulama tafsir dikatakan kesempatan hidup di dunia, jangan lupakan untuk menabung amal di akhirat. Bukan justru kesempatan hidup di dunia untuk menabung dunia, lupa akhirat. Jadi sehingga dengan demikian, kloplah, sinkronlah pemahaman hadis yang baru kita bacakan. Ketika orang mengejar akhirat, dunia akan dia raih secara otomatis. Tapi begitu seseorang hanya mengejar duniawi, yang ada hanya bayang-bayang kefakiran di depan matanya. Bahasa Rasulullah
ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan menjadikan di hadapan matanya kefakiran, ketidakcukupan, ketidakpuasan. Tapi begitu kita mengejar akhirat, niscaya Allah akan memberikan ketenangan. Mengapa? Karena jiwa kita sudah kaya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah kita posisikan kehidupan di dunia ini bukan untuk mengejar kekayaan, apalagi mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar. Mengejar kekayaan juga disuruh, artinya mencari kekayaan juga disuruh, tapi dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tidak akan datang yang dicari di dunia ini kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita kejar? Untuk apa kita cari di mana-mana sampai harus membunuh pemilik harta untuk mendapatkan secuil harta yang sangat tidak berguna, yang dapat memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Tetapi ketika kita mengejar agama, mengamalkan ajaran agama, mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuat kita kaya, tidak teringat kepada kehidupan-kehidupan glamor yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pesan Rasulullah dalam hadis ini yang bisa menjadi penghayatan hidup buat kita, terutama bagi saya sendiri dan para jamaah sekalian. Moga-moga dengan demikian kita tidak gila kehidupan dunia, tetapi kita justru akan gila kepada kehidupan akhirat, senantiasa mengharapkan balasan-balasan Allah dengan melaksanakan amal-amal ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja para jamaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.